She stole a smile and my heart responded. She's everything I never knew I wanted. And money won't buy her happiness. Yeah, she's my kind of glamorous. Natural beauty, what it's all about. Tell something to me, can't figure it out. I never thought that I would find someone that I can't resist. This might be as close to heaven as I will ever get. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention, beautiful soul. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum teman-teman semuanya. Untuk sore hari ini saya mau lari setengah jam di zona 2. Kalau sudah saya hitung pakai usia dan pakai RHR rest heart rate, jadinya itu zona 2 saya ada di 131 sampai 145 ya. Jadi saya menggunakan rest heart rate untuk menentukan zona latihan saya. Mengapa kita itu perlu mengetahui rest heart rate itu seperti apa, fungsinya apa? Mari sama-sama kita bahas. Jadi yang sudah saya sampaikan ke teman-teman semuanya ya, untuk sore hari ini saya mau lari dengan menggunakan zona 2. Memang saya menghitungnya untuk beberapa waktu kebelakang itu sudah tidak menggunakan standar usia ya, karena memang banyak faktor sebenarnya. Akhirnya yang saya gunakan itu adalah salah satunya itu menggunakan rest heart rate. Apa sih rest heart rate itu sendiri ya? Kita ambil definisinya satu persatu dulu aja ya. Rest itu otomatis kan namanya istirahat ya. Kalau heart rate ya, heart rate itu sendiri ya. Jadi seperti itu. Mungkin saya jelaskan satu persatu. Mulai dari heart rate itu sendiri ya. Sebentar, saya lari dulu. Kita mulai dari heart rate itu sendiri ya. Jadi sebenarnya kalau untuk heart rate itu sendiri salah satu tanda-tanda vital yang sering untuk dicek di puskesmas ataupun sebagai bahan asesmen atau asesmen itu apa namanya ya? Aja dulu asesmen teori dulu saat zaman saya kuliah ya. Oh, sebagai data awal lah, data objektif. Kayaknya semua di rumah sakit memang, atau di puskesmas atau dimanapun, satu hal yang pasti dicek itu adalah heart rate, seperti itu ya, detak jantung. Selain itu tensi, nafas, dan lain sebagainya. Dan untuk pengukurannya pun sebenarnya relatif mudah kalau sudah ada alatnya ya. Kalau zaman sekarang kan hanya dengan tensimeter saja pun bisa. Sudah ada apa namanya itu, angka untuk menampilkan heart rate-nya selain tensinya itu berapa gitu ya. Jadi kayak gitu. Nah, itu kan heart rate ya, itu sangat penting. Bahkan di smartwatch kita pun sebenarnya juga ada heart rate-nya juga. Indikator heart rate saat kita lari itu berada di angka berapa. Berarti kan ini salah satu hal yang amat sangat penting untuk benar-benar kita ketahui. Kan seperti itu. Nah, bagaimana dengan rest heart rate?
Mungkin kalau teman-teman benar-benar memperhatikan berkaitan dengan apa namanya itu laporan-laporan terkait dengan heart rate, biasanya ada. Mungkin nanti saya tampilkan yang punya saya ya. Ini ada kubangan karena habis hujan ya. Jadi sepertinya semua smartwatch atau smartband gitu pasti akan menampilkan rest heart rate itu sendiri ya. Terus apa sih rest heart rate itu ya? Jadi sesuai dengan namanya, rest itu kan istirahat, heart rate itu kan heart rate-nya ya detak jantung istirahat. Bahasa gampangnya kan seperti itu. Jadi detak jantung di mana kita dalam keadaan santai, tidak ada stres, tidak ada aktivitas yang berat. Mungkin sebagian dari peneliti itu menyampaikan kalau lebih baiknya diukur saat tidur, seperti itu ya. Ini banyak faktor sebenarnya yang akhirnya mempengaruhi rest heart rate itu sendiri ya. Bisa faktor usia, semakin tua biasanya itu akan semakin rendah. Terus faktor penyakit juga, faktor kebugaran tubuh juga, dan juga faktor stres. Jadi seperti itu. Dan masing-masing antara anak maupun orang dewasa pun juga berbeda rest heart rate-nya itu sendiri ya. Kalau untuk yang kalau untuk orang dewasa itu rest heart rate-nya itu adalah 60 sampai dengan 100. Tapi kalau yang di anak-anak itu bisa 70 sampai dengan 100 ya. Lah bagaimana dengan atlet ya? Kalau atlet otomatis kan lebih terlatih, bisa jadi 40 sampai 60. Saya lanjut dulu lari ya. Mungkin jadi pertanyaan ya, kenapa kok atlet rest heart rate-nya itu lebih rendah dibanding dengan orang-orang dewasa yang lain ya? Karena untuk atletnya otomatis dia sudah terbiasa untuk berlatih, dan otomatis juga dinding jantung atau jantungnya itu terlatih untuk memompa darah dalam keadaan dia itu ada stres atau ada latihan seperti itu. Sehingga kalau misalkan dalam keadaan istirahat ya otomatis akan lebih ringan. Berbeda dengan orang biasa yang dia itu sangat jarang untuk berlatih, atau misalkan olahraga ataupun kardio seperti itu ya, maka dia akan tinggi. Maka untuk solusinya sebenarnya ya, untuk menurunkan rest heart rate kita itu sebenarnya adalah dengan bergerak. Otomatis ya olahraga ya, semacam olahraga lari, olahraga kardio lah, jalan seperti itu, nanti akan menurunkan rest heart rate. Lah mengapa kok kita itu perlu mengetahui terkait dengan rest heart rate itu sendiri ya? Sebenarnya rest heart rate itu punya beberapa fungsi ya. Mungkin saya sampaikan dua. Yang pertama itu untuk mengetahui kondisi fitness kita, kebugaran kita. Apakah kita itu bugar untuk latihan, seperti itu ya. Jadi kan semakin rendah untuk rest heart rate-nya, maka hitungannya itu adalah jantung semakin efektif untuk memompa darah, dan otomatis itu juga bisa pertanda
bahwasanya tubuh kita semakin bugar. Berbeda dengan misalkan tiba-tiba heart rate-nya itu naik, berarti ada sesuatu itu. Bisa jadi kurangnya tidur, makanan juga kurang ditunjang, jadi seperti itu. Dan yang kedua, ini berkaitan dengan kita itu ada masalah fisik atau tidak, ya, masalah kesehatan dalam artian seperti itu, ya. Sama yang terakhir, ada 3 berarti ya, saya lupa untuk menyampaikan, maka saya sampaikan cuma 2. Yang ketiga itu adalah agar kita bisa menentukan zona latihan seperti yang saya sampaikan tadi itu ya. Zona latihan saya 1, 2, 3, 4 ataupun zona 5. Agar apa? Agar sesuai dan kita tidak terjadi cedera saat berlatih. Jadi seperti itu. Maka itu sangat penting untuk kita ketahui. Ya, ini juga ada penelitian juga mengapa kita itu harus banyak olahraga untuk menurunkan heart rate kita ya. Ini ada penelitian di tahun 2010 bahwasanya ada sekelompok orang yang dia itu selama 5 tahun heart rate-nya itu di atas 84 ya, selama 5 tahun di atas 84 itu ternyata 55% meningkatkan resiko untuk terjadi kematian karena serangan jantung, sama 79% resiko kematian karena penyakit yang lain. Ini harus kita pahami ya, karena sebenarnya rest heart rate itu adalah salah satu pertanda kalau kita itu tubuhnya itu sedang fit atau sedang sehat, tidak dalam keadaan sakit ya, seperti itu. Maka ya luar biasa itu kalau misalkan kok ternyata tubuh kita itu rest heart rate-nya itu tinggi, otomatis kan punya kemungkinan memang ada sesuatu hal ya. Maka kalau misalkan rest heart rate-nya selalu tinggi saat istirahat, ya segera untuk cek ke dokter, karena salah satu assessment untuk kita menilai kita sakit atau enggak itu sebenarnya banyak faktor ya. Salah satunya adalah tanda-tanda vitalnya itu, rest heart rate termasuk salah satunya. Ramai untuk pada beli makan. Ya, tadi di awal sudah saya sampaikan kalau untuk saya sendiri menggunakan rest heart rate untuk menentukan zona latihan saya ya. Jadi kalau dibandingkan dengan hanya usia, sebenarnya akan lebih akurat terkait dengan kondisi tubuh kita itu kalau kita melibatkan variabel rest heart rate itu sendiri ya. Karena kalau misalkan hanya usia saja, otomatis masih butuh variabel-variabel lain, misalkan kebugarannya dia, terus usianya dia, bisa jadi juga tingkat latihannya dia. Maka kalau dengan adanya rest heart rate itu sudah mewakili semua variabel itu, maka akan lebih akurat lagi kalau kita itu saat menentukan zona latihan itu adalah menggunakan rest heart rate sendiri. Kayak gitu ya. Adapun untuk rumusnya menggunakan rest heart rate itu sendiri ya, untuk menentukan zonanya itu adalah 220 dikurangi usia dulu terlebih dahulu ya, terus nanti dikurangi rest heart rate kita, baru nanti akan kita itu masuk ke zona berapa gitu. Misalkan zona
satu ya 40-50% dari hasil tadi, terus nanti ditambah dengan rest heart rate-nya. Daripada bingung, nanti saya tampilkan di sini ya, di bagian untuk di monitor di layar ini. Jadi gitu, maka akan lebih akurat kalau kita itu menggunakan rest heart rate dibandingkan hanya dengan usia saja. Jadi seperti itu. Wah, jalannya sangat ramai. Semoga suara saya kedengeran ya. Maka untuk teman-teman semuanya, kalau memang perangkatnya ada, smartwatch atau smartband, datanya juga ada, alangkah lebih baiknya kalau teman-teman latihan itu menggunakan, salah satunya itu adalah menggunakan zonanya itu menggunakan rest heart rate. Agar apa? Agar sesuai dengan kondisi tubuh kita yang paling terkini. Jadi seperti itu. Silahkan bisa teman-teman lihat. Kok kalau misalkan teman-teman bingung atau masih ada pertanyaan, silahkan bisa disampaikan di kolom komentar. Jangan lupa like dan komen untuk konten saya ini, dan jangan lupa juga subscribe biar saya tambah semangat untuk bikin konten untuk teman-teman semuanya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. I see perfection and a heart of gold. Always got my attention, beautiful soul.